S3, setelah 12 tahun berlalu. Boleh aku masukkan mobilku? Ucap wanita di dalam mobil, wanita muda yang tampak sudah sangat mengenal Raven. Raven hanya diam menatap perempuan itu dengan rasa tak percaya. Thanks. Ucap perempuan cantik itu, lalu ia memasukkan mobilnya tanpa menunggu persetujuan dari Raven. Tubuh semampai, kulit putih mulus, rambut pendek di atas bahu, entah siapa gadis itu. Saat ia turun dari mobilnya, ia kembali menghampiri Raven yang masih berdiri di tempat semula. Sorry aku menguntit kamu. Sekilas aku lihat kamu di rumah sakit, untuk memastikan kalau ini benar kamu, so aku ikuti sampai ke sini. Gadis itu menjelaskan kenapa ia bisa bertamu ke rumah Raven saat ini. Oh, ini tempat tinggal baru kamu? Luar biasa. Ucapnya lalu mengedarkan pandangannya ke setiap sudut halaman rumah. Aku dengar kamu udah putus dari si Elina. Udah aku bilang, kamu jadian sama dia, itu nggak serius, aku tahu. Ucap gadis itu dengan sangat yakin. Cantik memang cantik, tapi sepertinya Raven tidak suka dengan kedatangannya. Apalagi gadis itu nyelonong masuk begitu saja memarkirkan mobilnya di halaman rumah Raven. Raf? Kamu kenapa? Kamu nggak senang aku datang? Tanyanya. Oh iya, tadi juga kalau nggak salah lihat, seorang gadis mungil masuk ke mobil kamu. Siapa dia? Apa dia sepupu kamu? Kamu boleh datang bertamu, tapi nggak dengan cara kayak gini. Kau tegur Raven. Kenapa? Udah lama banget loh kita nggak ketemu. Bahkan untuk kepulangan yang kali ini, kamu nggak ngabarin aku. Aku tahu kamu lagi di Jakarta karena lihat berita olahraga dan ternyata kamu udah jadi tim inti di Jakarta Night. Kamu menonaktifkan semua akun medsos kamu. Kamu nggak pernah menghubungi aku lagi. Ada apa dengan kamu, Raf? Apa kamu lupa? Setiap tahun, selama 12 tahun aku selalu menunggu kepulangan kamu. Gak peduli walaupun kamu menjalin hubungan sama bule gila itu. Celotehnya. Banyak fakta yang ia kuak. Curiga karena Raven tak kunjung masuk ke dalam rumah. Hamisa memantau suasana di luar halaman dari dalam rumah. Wajahnya sedikit muram ketika melihat suaminya seperti sedang berdebat dengan gadis yang tidak dikenal. Ini siapa lagi coba? Mantankah? Benarkan dugaanku? Kalau pernikahan ini bakalan banyak godaan pelakornya. Ih! Hamisa hanya bisa menggerutu kesal. Aku harus ke sana. Gak boleh dibiarin. Dengan langkah terpincang-pincang, Hamisa keluar mencoba menghadang godaan para pelakor dari manapun asalnya. Kak! Suara seruan Hamisa mengejutkan sang gadis. Gadis itu menatap pada sosok Hamisa yang berjalan agak menyeret langkah karena masih sedikit kesakitan. Itu sepupu kamu kan? Tanya gadis itu. Kok tamunya nggak disuruh masuk, Kak? Di sini kan panas. Ucap Hamisa dengan nada yang agak sinis. Itu Micha. Ucap Raven. Gadis itu kembali membeliakan matanya. Micha! Micha anaknya Om Felix. Tanya gadis itu dengan rasa tak percaya. Kok tahu? Gumam Hamisa ikut keheranan. Ya, anak kecil yang dulu kamu dorong sampai lututnya luka. Ingatkan Raven lalu merangkul Hamisa di hadapan gadis itu. Siapa sih, Kak? Bisik Hamisa pada Raven. Hamisa penasaran kenapa Raven bicara seperti itu seolah-olah gadis itu adalah orang yang datang dari masa lalu. Sorry, Fiza. Jangan menungguku lagi. Aku udah sama Micha sekarang. Kata Raven lalu merekatkan rangkulannya. Gadis yang dipanggil Fiza itu semakin terdiam dan semakin terbungkam. Fiza? Ini Kak Fiza? Yang dulu pernah beberapa kali main ke rumah Kak Raf juga? Tanya Hamisa dan puzzle memori mulai hampir lengkap sehingga ia mulai menerka-nerka siapa gadis di hadapannya. Afiza tidak lagi antusias di hadapan Hamisa setelah Raven mengatakan kalau Raven sudah jadi milik Hamisa sekarang.
Ya, ini Afiza. Raven menegaskan menjawab pertanyaan Kamisa. Oh, aku kira siapa? Udah lama banget lo ya. Aku lupa-lupa ingat sih. Tapi kita pernah main beberapa kali waktu kecil, iya kan? Kamisa terlihat antusias. Aku terkejut, Raf. What a fucking surprise it is. Kamu, sama bocah annoying itu? Begitulah kamu menyebutnya dulu. Kenang Afiza dan dia terlihat tidak rela. Kata-kata Afiza membuat senyum semangat Kamisa pudar lagi. Kamisa kira, selama 12 tahun ini, Raven dan Afiza intens saling bertukar kabar. Aku kira, Kak Elina doang yang akan jadi ujian rumah tanggaku sama Kak Raf. Ternyata enggak. Dan aku rasa ini lebih berat. Apakah selama 12 tahun ini mereka saling bertukar kabar? Kenapa aku berharap aku istimewa di hati Kak Raf? Batin Kamisa dan matanya fokus menatap pada wajah kecewa Afiza. Kamu gak mau menjelaskan apa-apa, Raf? Tuntut Afiza. Menjelaskan apa? Udah aku jawab. Aku bersama Micha sekarang. Tegas Raven. Setelah kecewa, lupanya kamu berusaha untuk coba-coba menjalin hubungan sama banyak cewek ya? Aku jamin kamu gak akan pernah berhasil, Raf. Hati kamu akan tetap bermuara ke tempat yang seharusnya, walaupun kamu mencoba mencari tempat yang lain. Ucap Afiza dengan keras, lalu ia kembali masuk ke dalam mobilnya, dan tanpa permisi ia memundurkan mobilnya dan pergi begitu saja. Sikap dan kepergian Afiza meninggalkan teka-teki besar di hati Kamisa. Ada apa dengan Raven dan Afiza? Kamisa jadi meragu. Kak Afiza yang dulu sering bully aku waktu aku kecil kan? Tanya Kamisa sepeninggal Afiza. Ya. Jawab Raven. Kalian ada hubungan spesial? Tanya Hamisa. Udah enggak kok. Udah selesai jauh sebelum kakak kenal Elina. Jawab Raven dengan singkat, tapi Hamisa yakin kalau itu adalah sebuah kejujuran. Jadi ada berapa banyak cewek yang datang ke dalam hidup kakak sebelum aku ada di sini? Banyak ya? Apa mereka akan datang lagi? Tanya Kamisa kali ini, binar matanya menunjukkan rasa cemas. Raven tak tahu harus menjelaskan apa. Pas Kak Raf pergi ke Amrik, kita benar-benar lost contact karena waktu itu aku masih sangat kecil. Maka Afiza intens saling berkabar. Begitukah faktanya? Setelah 12 tahun berlalu, yang jadi pemenang atas hati kakak adalah kamu. Yang lainnya jadi nggak berarti lagi. Tegas Raven. Tatapan matanya sedikit agak galak, tapi kata-katanya membuat hati terenyuh. Mungkin Raven tak suka Kamisa terus bertanya dan menuntut seperti itu. Apa aku benar-benar sudah memenangkan hatinya? Batin Kamisa dan berusaha untuk tidak cerewet lagi. Raven menutup gerbang dan setelah itu ia memenuhi janjinya untuk menggendong Kamisa sampai ke kamar, sampai-sampai membuat Kamisa kaget setengah mati. Kakak! Diam! Jangan banyak protes dan please, untuk hari ini nggak ada ngebahas soal lain selain tentang kita aja. Bisa? Kata Raven dan dengan mudahnya ia mengangkut tubuh mungil Kamisa dengan otot-otot lengannya yang kokoh. Kamisa tersenyum, tidak membahas apapun selain tentang kita. Kata-kata Raven bikin hati meleleh terus panjang siang ini. Lama-kelamaan, Kamisa pun menikmati aktif servis dari sang crush dan mulai berpegangan mengalungkan tangannya di pundak Ravendra. Untuk sejenak, Kamisa tidak mempedulikan soal Elina, soal Afiza, soal Gala. Dia pikir, dengan dasar perasaan yang kuat di antara dirinya dan Raven, maka badai sebesar apapun pasti tak akan menenggelamkan bahtera miliknya. Ah iya, Kak. Aku kelupaan. Hari ini aku janji mau ketemu saya sama Niki. Aku janji mau ajak kakak buat menuhin permintaan mereka buat ketemu kakak secara eksklusif sebelum mereka pergi ke luar negeri. Bisa nggak, Kak? Nggak lama kok, cuma duduk bentar, paling ngabisin segelas minuman, minta tanda tangan, minta foto, nanya-nanya dikit, habis itu selesai deh acara. Ucap Kamisa ketika ingat dia punya agenda penting dengan kedua temannya hari ini. Bisa, tapi nanti sore. Oke.
Siip, aku akan kabari mereka. Pasti mereka senang banget. Seperti kata Raven, Kamisa patuh dan tidak mencoba untuk menuntut penjelasan soal Afiza. Sejauh ini, Hamisa mencoba mempercayakan segalanya pada Raven. S3, suamiku, idola teman-temanku. Kamisa beristirahat sebentar, sore ini akan memenuhi permintaan Seira dan Nikki. Saat ini, Kamisa masih menjadi pasien sehingga Raven melayaninya seperti seorang perawat. Makan dibawakan, minum diambilkan, bahkan untuk sekedar berpindah tempat duduk saja, Raven menawarkan jasa untuk menggendong atau sekedar memapah. Apa yang ditunjukkan oleh Raven saat ini membuat Hamisa tidak terlalu terganggu dengan kemunculan sosok Afiza. Tapi yang Kamisa ingat, Afiza adalah teman kecil Raven, sejak saat Raven sebelum pindah menetap di Amerika. Karaf sampai segininya ngelayanin aku, kok aku ngerasa nggak lancang banget ya? Ucap Kamisa selesai makan siang. Namanya juga Pak Sutri, kita harus saling kan? Jawaban Raven begitu nyaman terdengar di telinga. Iya sih, Pak Sutri, hehe, gemes banget Karaf bilang begitu. Ucap Kamisa sambil unjuk pipi merona karena shouting. Kakak nggak nyangka, hidup berdua sama kamu bisa cunin secepat ini. Sangat di luar ekspektasi. Akui Raven. Apalagi aku. Menikah sama kakak adalah mimpi-mimpi yang jadi nyata. Sampai bosen kan dengernya? Ya, karena emang impian masa kecil yang orang-orang pikir sangat konyol dan sekarang terwujud secepat ini, bahkan saat usiaku masih terbilang belia. Cara Raven menatap menunjukkan betapa ia sudah menganggap Kamisa lebih dari sekedar adik kecil. Tujuan awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan, perasaan kasihan benar-benar telah berubah menjadi perasaan sayang dan cinta. Aku udah janji sama Seh dan Niki datang tepat jam 4 sore. Aku nggak mau bikin mereka kecewa, soalnya ini akan jadi hangout terakhir kami. Jadi aku harus on time, aku mandi dulu ya. Kata Kamisa dan bersiap untuk beranjak menuju ke kamarnya. Butuh bantuan? Tanya Raven, pertanyaannya sangat ambigu. Membantu apa? Membantu pergi ke kamarkah? Atau membantu untuk mandi? Pikiran Kamisa jadi ngeres. Bantu jalan sampai ke kamar kamu. Hayo kenapa bengong? Kamu pikir bantuin apa? Goda Raven akhirnya menjelaskan maksud sebenarnya. Aku juga mikirnya begitu kok. Emangnya bantuin apa lagi? Bantah Kamisa dan dia semakin terlihat salah tingkah. Bener kayak gitu? Iya kok. Udah, aku jalan sendiri aja. Serius nggak kenapa-napa kok. Udah nggak ada yang perlu ditakutin lagi. Kata Kamisa lalu bangkit sendiri dari duduknya sebelum Raven mendahului untuk iseng menggendong lagi. Yakin? Super yakin? Karaf siap-siap juga, Gi. Oke. Raven membiarkan Kamisa pergi, mungkin waktu untuk memanjakan istri kecilnya sudah selesai. Tapi yang pasti, Raven merasa jadi pria saat ia sudah menuntaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Membangun hidup baru sebagai seorang suami membuat Raven merasa semakin dewasa. Ia lupa kalau sebenarnya ia juga masih 22 tahun. Dulu, Nikki selalu menganggap Kamisa sebagai teman benalu. Padahal, selama berteman dengan Seira Nikki, walaupun mereka kaya raya, tapi tak pernah sekalipun Kamisa memanfaatkan teman-temannya itu kecuali kalau memang ditawari, maka Kamisa tak akan menolak. Seira tidak seperti itu, Seira adalah figur teman yang tulus. Ia tak pernah membeda-bedakan di antara Nikki dan Kamisa. Seringkali Kamisa dan Nikki berselisih paham, Nikki nyaris tak pernah menganggap Kamisa sebagai teman yang baik. Tapi sekarang, sejak Kamisa kehilangan Wimala, sikap Nikki pun berubah. Oleh sebab itu Kamisa juga tak ragu untuk memenuhi permintaan terakhirnya untuk bertemu Raven sebelum ia dan Seira pergi ke luar negeri untuk kuliah. Beruntung banget nggak sih si Micha? Walaupun dapat musibah, aku tahu kehilangan orang tua itu pasti rasanya berat banget walaupun aku nggak pernah mengalaminya. Tapi tiba-tiba dia diangkat jadi adiknya seorang Ravendra.
Idola kita semua. Gila sih, tapi sekarang aku udah sadar, nggak seharusnya aku ngerasa iri sama dia. Dia berhak mendapatkan keberuntungan ini. Ungkap Nicky. Dia dan Seira sudah duduk menunggu di tempat yang dijanjikan. Dia itu anak baik. Dia berhak banget mendapatkan ini. Ucap Seira. Ya, bener sih kata kamu. Seira menatap bangga pada Nicky, lalu ia tersenyum penuh syukur karena Nicky sudah berubah terhadap Kamisa. Serius aku seneng banget deh. Ungkap Seira. Seneng mau ketemu Ravendra secara personal kayak sekarang ini. Iyalah, aku juga seneng. Gak usah ditanya lagi. Bukan cuma itu, tapi yang paling bikin senang adalah pas kamu mulai menghargai Micha. Jangan tersinggung lo ya, tapi mungkin kamu ingat kalau selama ini kamu lebih sering nyinyirin dia. Sindir Seira. Nicky tak bisa membantah, itu memang benar. Sikap nyinyirku kentara banget ya. Tapi itu emang bener sih. Nggak tahu kenapa aku selalu menganggap dia sebagai kompetitor, padahal kita ini teman. Yang penting sekarang nggak gitu lagi. Pertemanan kita akan terus berlanjut bertahan walaupun sekarang kita udah nggak berdekatan lagi. Bisa kan? Nicky mengangguk dengan sangat yakin, Seira memang teman yang netral, bijak dan super baik, Nicky tak punya alasan untuk tidak mengiyakan ucapannya. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya yang ditunggu datang. Kamisa datang dengan wajah ceria seolah-olah ia tak pernah mengalami kecelakaan beberapa hari sebelumnya. Raven berjalan di belakangnya tanpa bergandengan tangan karena mereka sangat menjaga rahasia di depan orang-orang termasuk di hadapan teman-teman mereka. Itu Micha datang. Beneran sama Kak Raf? Ya ampun, hatiku kayak popcorn di dalam microwave. Astaga! Nicky heboh sendiri. Yap, Micha menepati janjinya dan memenuhi permintaan kita. Kapan lagi bisa kongko santai sama atlet idola? Ucap Seira yang juga terlihat tak sabaran. Hai calon mahasiswi abroad. Sapa Kamisa dengan hangat. Seira dan Nicky berdiri dari duduk mereka untuk menyambut kedatangan Kamisa dan Raven. Hai, Dir. Makasih banget buat kejutannya. Ucap Seira dan matanya terus curi-curi pandang ke arah Ravendra. Ini permintaan kalian dan aku berusaha keras buat mewujudkannya biar kalian makin semangat kuliahnya. Pasti butuh effort banget ya buat bisa ajak Kak Raf ke sini. Bisik Nicky. Effort? Sebenarnya sih enggak, asal kalian tahu aja. Kak Raf gampang banget dibujuknya karena dia adalah suamiku sekarang. Hihi, tukas Kamisa di dalam hati. Hai, Kak. Hai, Kak Raven. Nicky dan Seira bergantian menyapa Ravendra, jelas sekali kalau mereka sangat deg-degan saat ini. Hai! Balas Raven seperlunya dengan sikap yang dingin seperti yang selalu ia tunjukkan pada orang-orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Jabatan tangan dong! Boleh kan, Kak? Kata Kamisa lalu melirik ke arah Raven. Jabatan? Emang boleh? Tanya Seira sampai merasa tak percaya diri. Boleh. Ucap Raven. Saat ini dia hanya mencoba menuruti apa yang diminta oleh istrinya, asal permintaannya masih wajar dan tidak aneh-aneh. Raven menyodorkan tangannya pada Seira dan Nicky sehingga Seira dan Nicky berebut untuk bisa berjabat tangan dengan Raven. Kamisa hanya senyum-senyum melihat kesenangan kedua temannya. Di dalam hati ia berkata, suamiku adalah idola teman-temanku. S3, kondisi yang membuat tenang. Kami tuh nggak nyangka kalau kakak tuh jebolan Harvard University. Hebat banget tau nggak sih? Nggak semua orang bisa tembus ke sana. Ya loh, selain hebat di basket, ternyata Kak Raf juga sangat memprioritaskan pendidikan. Salut! Salut banget! Seira dan Nicky bergantian mengagumi kepribadian Raven. Lebih sering melihat dari jarak jauh, dan sekarang mereka bisa berbincang satu meja dengan idola mereka. Tiada kata selain rasa kagum dan sanjungan yang bisa mereka sampaikan sambil menatap tanpa berkedip karena tak ingin melewatkan momen barang sedetik saja.
Well, ketemu udah, jabatan tangan udah, tanda tangan udah, ngobrol-ngobrol juga udah. Kayaknya meet and greet super spesial ini cukup sampai di sini aja ya, teman-teman. Aku rasa Kak Raf juga udah mau lanjut ke kegiatan dia selanjutnya. Iya kan, Kak? Kamisa berperan seperti seorang moderator. Apa nggak bisa 5 menit aja lagi, gitu? Mohon Seira dengan wajah memelas. Ini 5 menit terakhir. Kapan lagi lo bisa sedekat ini sama Kak Raf? Mungkin di ulang tahun depan pun nggak akan bisa lagi. Kemungkinannya dikit banget. Ya please, biar kita makin semangat kuliahnya. Mohon Niki juga. Gak bisa, Gerus. Waktunya udah habis. Aku harap pertemuan ini cukup buat dijadikan penyemangat kalian. Ya udah deh, tapi makasih banyak ya. Kamu udah mewujudkan pertemuan ini. Kalau nggak ada kamu, mustahil banget bisa duduk sedekat ini sama Kak Raf. Seira pun pasrah dan mengalah, sementara Niki terlihat masih tidak rela waktunya sudah berakhir. Sama-sama, Sei. Kamisa menjawab, lalu ia berbisik pada Raven. Kasih kata-kata semangat, Kak. Biar mereka makin senang. Seira dan Niki rasanya ingin histeris melihat Kamisa bisa sedekat itu dengan Raven bahkan berbisik-bisik. Padahal Kamisa pernah dan akan selalu mendapatkan yang lebih dari itu, sementara ini mereka tidak tahu. Micha yang bisik-bisik sama Kak Raf, hatiku yang cenat-cenut nggak karuan. Bisa-bisanya kamu, Micha, ya ampun. Ucap Seira. Ngiri banget lo, huhu. Sahut Niki. Seira, Niki. Raven menyebut nama keduanya membuat keduanya auto girang. Iya, Kak. Semangat ya kuliahnya. Ingat sama cita-cita yang mau kalian raih. Jangan menyerah dan jangan sia-siakan kesempatan kuliah di luar negeri karena kalian pasti tahu kalau nggak semua orang bisa seberuntung kalian. Ucap Raven. Nasihat itu tak akan pernah mereka lupakan. Siap, Kak. Senang. Tentu saja Kamisa juga ikut senang. Acara pertemuan diakhiri dengan acara foto-foto. Makasih banyak udah nyenengin teman-temanku ya, Kak. Sama-sama. Jawab Raven. Raven menatap wajah Kamisa yang begitu bahagia sepulang dari cafe. Kesenangan Kamisa sangat tulus mewakili perasaan teman-temannya. Besok Kakak ada latihan kan? Ada, latihan pagi dan pasti akan pulang sore. Mending kamu nunggu di rumah nenek, jadi kalau kamu butuh sesuatu, ada yang bantuin. Enggak aku udah baikan kok. Tanganku udah nggak kerasa sakit lagi. Malahan besok aku mau ke laundry, mau bantu-bantu ngerinci keuangan. Soalnya tadi siang Kak Arsa cat aku. Yakin? Iya yakin. Kakak nggak usah cemas. Mereka sudah sampai di depan kamar Kamisa, sudah waktunya mereka berpisah hari ini. Udah, nyampe sini aja. Kalau memungkinkan, besok pagi aku akan siapkan sarapan buat kakak. Ucap Kamisa. Gak usah maksain. Jangan kerjain sesuatu yang berat-berat dulu. Lihat besok aja. Raven mengelus kepala Kamisa dan setelah itu membukakan pintu kamar. Pape, good night. Ucap Kamisa dengan suara yang lucu. Bye. Have a nice dream. Raven juga pamit lalu membiarkan Kamisa masuk tanpa sentuhan apapun. Setelah Kamisa masuk, Raven menutup kembali pintunya. Mereka selalu berusaha menjaga diri agar tak sampai kebablasan. Keduanya sangat sadar kalau hasrat mereka seringkali terpancing setiap kali mereka memiliki waktu berkualitas yang intens berdua. Mereka tak ingin melanggar janji mereka. Kamisa merasa hari ini sangat lengkap. Urusan dengan para pelajar pembawa onar itu sudah tuntas. Hatinya lega karena sudah memaafkan. Janjinya pada kedua temannya juga sudah lunas. Dengan begitu ia bisa tidur nyenyak dan siap untuk menjelang hari esok. Kami dengar kamu kena musibah. Apa itu benar? Tapi nggak ada luka serius kan? Iya, Micha. Kami dengar kabar itu kemarin dari salah satu pelanggan yang ada di tempat kejadian perkara waktu kamu mengalami kecelakaan itu. Kami semua syak. Kami baru saja tahu tadi pagi. Kenapa kamu nggak ngasih tahu kami?
Lewat status kek, atau apalah. Para karyawan menyambut Kamisa dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peristiwa kecelakaan di hari Senin itu. Iya, itu benar, tapi alhamdulillah aku baik-baik aja. Ini buktinya aku kesini buat bantu-bantu di sini. Jawab Kamisa dengan santai sehingga membuat para karyawan merasa lega. Alhamdulillah. Mereka berucap kompak. Kalian gak usah cemas. Semoga kejadian kayak gitu nggak akan pernah terulang lagi. Ya, namanya di jalanan, walaupun kita udah berkendara dengan hati-hati dan sesuai aturan, tapi sayangnya kita masih mungkin kena senggol orang-orang nggak bertanggung jawab. Nah ya, itu benar. Terus gimana urusan sama anak-anak tawuran itu? Apa urusannya sampai ke ranah hukum? Tanya Resa, mewakili pekerja yang lain yang benar-benar kepo dengan urusan Kamisa. Enggak kok. Semuanya udah selesai, damai secara kekeluargaan. Semoga mereka nggak mengulangi kesalahan yang sama. Harusnya sih dikasih efek jera. Karena perbuatan mereka sudah mengancam keselamatan orang lain. Harusnya sih begitu. Tapi kasihan juga sama orang tua mereka. Ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sangat berharap kalau anak-anak itu akan segera berubah menjadi lebih baik lagi. Enak banget sih dapat maaf segampang itu dari kamu, Micha. Aku nggak punya pilihan lain. Aku cuma pengen hidup damai dan tentram. Makanya aku maafkan saja, Kak. Dengan memaafkan, perasaanku jauh lebih tenang. Tapi ya syukur deh. Yang terpenting sekarang kamu baik-baik saja. Itulah yang paling penting. Seperti biasa, berkamuflase seperti bunglon, Gala mencuri kesempatan untuk bisa melihat kondisi Kamisa walaupun dari kejauhan. Melihat Kamisa sudah terlihat fit kembali, hati Gala merasa sangat tenang. Syukurlah kamu udah baik-baik aja, Hamisa, ucapnya di dalam hati. Melihat Kamisa baik-baik saja, maka Gala pun bersiap untuk melanjutkan rencana yang sudah ia rancang sebelumnya. Sekarang waktunya ngasih pelajaran buat anak-anak ingusan itu. Tekad Gala kemudian. Dia menyalakan mesin motornya dan bersiap untuk pergi. Kali ini ia terlihat serius dan tak main-main. Rencananya, Gala akan pergi melacak 2 orang pelajar yang menabrak Kamisa waktu itu, dan ia ingin memberikan pelajaran untuk keduanya. S3, tolong pijat ya.